Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kok ceria-ceria ini. Sudah sarapan semua ya ini ya? Belum. Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah. Yang belum sarapan, ya silakan sarapan. Kita sembari menunggu program dari pemerintah sarapan gratis. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga dengan apa yang kita dapat nanti dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin salah satu bisa memimpin doa. Rifki, ayo silakan untuk memimpin doa di kelas ini. Ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Terima kasih Mas Rifki, luar biasa sudah berani untuk memimpin kelasnya ya. Untuk selanjutnya kita absensi dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang sakit atau tidak? Tidak ada. Ya, dari saya absen ya. Firki, Muhammad Firki. Hadir. Adib. Bagas. Roni. Hadir. Sultan kemana kok tidak hadir? Ketua kelasnya ada titipin surat nggak? Nggak ada. Alfa ya berarti ya? Ya sudah. Oke, Baraya semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah. Minggu lalu Bapak sudah memberikan materi ya kepada kalian semua, kepada Baraya semua. Kira-kira masih ingat nggak materi yang minggu lalu itu apa? Masa lupa? Waduh, ini nggak belajar kayaknya. Masa lupa? Materi yang kemarin Bapak berikan kan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, saya bertanya pada salah satu sih, Mas Bagas. Ya, coba sebutkan 3 kerajaan Hindu-Buddha yang selain ini ya. Nah, kita nanti akan bahas. Majapahit, oke. Siap. Apa? Gambangan. Ya, bisa. Ini Buddha itu. Kemarin Bapak ke Banyuwangi itu ke kerajaan. Iya, bisa. Kerajaan Galuh. Wah, luar biasa. Bagas bisa menyebutkan kerajaan-kerajaan yang kurang terkenal. Ya, berarti ini menandakan pengetahuannya Bagas itu sangat pintar. Bandingan kan kerajaannya yang terakhir. Iya, Bapak juga ya. Oke, luar biasa Bagas. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar. Oke, mohon tenang ya. Kita akan belajar sejarah kerajaan Sri Wiwijaya. Oh, calon dokter. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak kerajaan Sriwijaya itu berdiri pada tahun berapa? Siapa yang 2004? Itu kerajaan kan? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Kasih tahu dong, Pak. Oke, jadi kerajaan Sriwijaya itu berdiri pada sekitar abad 7 Masehi. Kalau tahunnya sekitar 608 ya. 608. Pada saat itu dipimpin raja pertamanya adalah Shyambang Sri Jayanasa. Sri Jayanasa. Ini merupakan raja pertama dari kerajaan Sriwijaya. Ada bukti mengatakan ini bisa dikatakan raja pertama. Dari Prasasti Kedung Bukit. Prasasti Kedung Bukit itu menceritakan dari alur bahwasannya Raja Sri Jayanasa ini melakukan perjalanan atau ekspansi terhadap wilayah di Sumatera. Oh ya, Raja Sriwijaya ada yang tahu letaknya di mana? Pusatnya? Di Indonesia. Siapa? Bagas? Siapa? Palembang. Beri aplaus untuk Bagas. Pusat kerajaan Sriwijaya itu adalah di Palembang. Di Sumatera, Pulau Sumatera ya. Lebih tepatnya di sampingnya Sungai Musi.
Prasasti Kedung Bukit ini menceritakan alur perjalanan Sriwijaya Nasa untuk menaklukkan Palembang pada saat itu. Terus kemudian ada yang tahu nggak kerajaan Sriwijaya itu terkenal dengan title-nya apa? Ada yang tahu? Nggak ada. Kerajaan Sriwijaya itu terkenal dengan kerajaan terbesar maritimnya. Ada yang tahu maritim itu apa? Ini yang membuat spesial dari kerajaan Sriwijaya. Karena satu-satunya kerajaan pada zaman saat itu yang kemaritimannya itu sangat besar. Bahkan bisa menyaingi sesuai sejarah ya, itu menyaingi kekuatan maritimnya Cina. Luar biasa kan? Sriwijaya pada saat itu baru berkembang, bisa kekuatan maritimnya sangat tinggi. Ini disebabkan oleh faktor yang namanya, karena nenek moyang dari kerajaan Sriwijaya itu berasal dari Austronesia. Austronesia ini adalah orang-orang yang dulunya gemar melaut. Kalau dari sejarahnya seperti ini, para bangsa Austronesia itu sering menjelajahi laut, bahkan sampai sudah Eropa, New Zealand, hingga pada saat itu singgah di Nusantara, tepatnya di wilayah Pulau Sumatera. Dan pada saat itu menetaplah bangsa Austronesia itu di situ, sehingga dari berabad-abad mereka menciptakan sebuah koloni dan sebuah kerajaan yang disebut sebagai Sriwijaya. Kalau segi politiknya, ini kita harus juga belajar dari yang namanya politik Sriwijaya ya. Kerajaan Sriwijaya ini berpolitik atau memegang sistem pemerintahan, ada yang tahu? Ada yang tahu sistem pemerintahannya Sriwijaya? Oke, saya tanya, coba Mas Wildan, sistem pemerintahannya Sriwijaya apa? Salah. Oke. Tapi nggak apa-apa. Ada yang bisa? Yang bisa dapat hadiah. Ayo, yang bisa dapat hadiah. Bagas nanti dikasih hadiah ya? Oke, siap. Cuma ya, Pak, saya punya hadiah mainan yang bisa dimakan. Oh iya, hadiah. Dan sistem pemerintahannya itu adalah Mandala. Mandala ini sebutan sistem pemerintahan dari Sriwijaya. Kalau kita bedah sistemnya bagaimana, itu hampir sama sistem dari presiden itu kekuasaan tertinggi, terus gubernurnya itu adalah bawahannya. Jadi Sriwijaya itu lingkupannya adalah luas ya, mulai dari Jawa Tengah sampai Kamboja dan sebagainya. Tapi rajanya itu tidak memimpin ke semuanya. Jadi di situ rajanya memilih beberapa penanggung jawab untuk menguasai daerah-daerah, wilayah-wilayah yang lain, contohnya Kamboja dan sebagainya. Itu yang disebutkan Mandala. Jadi istilahnya adalah ada gubernur-gubernurnya. Jadi hampir sama seperti itu. Jadi ada rajanya, raja utamanya adalah dari Raja Sriwijaya. Terus turunannya adalah gubernur-gubernurnya. Ini hampir sama seperti sistem feodalisme ya dari Eropa Barat. Feodalisme. Berarti kan ya. Berarti kan ya. Jadi hampir sama seperti sistem feodalisme di Eropa Barat dengan membayar upeti dari penanggung jawabnya. Mungkin dari Bapak ini yang bisa saya jelaskan, dilanjut dengan Profesor Alfas. Kita kedatangan Profesor Sejarah ya dari UGM. Oke, terima kasih Bapak Rama. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya terkait ya terkait identitas
Kerajaan Sriwijaya. Nah, sekarang bagaimana yang anak tahu bahwasanya Kerajaan Sriwijaya tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rama bahwasanya adalah salah satu kerajaan yang besar yang ada di Indonesia, yang dimana itu menyaingi kerajaan-kerajaan yang ada di sini. Nah, faktor yang menyebabkan Kerajaan Sriwijaya ini sangat maju itu salah satunya yaitu yang pertama itu lokasi Kerajaan Sriwijaya itu letaknya tepat pada Selat Malaka. Mungkin anak-anak ada yang tahu tentang dari Selat Malaka itu ada di mana? Oke, saya gambarkan. Ini tahu pulau apa? Ini pulau? Ini pulau? Selat Malaka letaknya di mana? Tengah di mana? Yang bisa dapat hadiah. Mungkin mana dia? Apa ini namanya? Ya, betul, tepat sekali. Jadi Selat Malaka itu letaknya pada tempat di antara Pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Nah, di daerah sini itu adalah jalur yang dimana buat perdagangan dunia. Yang dimana Sriwijaya misalnya pusat di sini, Cina di utaranya negara yang di saat ini. Berarti mereka yang negara-negara yang ada di utara Indonesia, ketika mau menyeberang ke sebelah timur Indonesia, itu mesti mereka harus lewat sini. Bagaimana menyebabkan Kerajaan Sriwijaya ini unggul dalam bidang ekonominya? Salah satunya kerajaan Cina dan juga kerajaan India yang ingin mengirimkan barang-barang atau logistiknya ke negara sebelah timurnya Indonesia. Mereka pasti lewat sini. Selain dari unggulnya di bidang ekonomi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rama, Kerajaan Sriwijaya juga unggul di bidang kemaritiman. Mungkin ini ada yang ditanyakan. Oke, silakan. Bertanya. Bedanya ekonomi sama kemaritiman gimana Pak dari aspek apa? Oke. Soalnya maritim itu kan bisa dikaitkan dengan ekonomi. Iya, memang ada hubungannya. Kalau kemaritiman kan, ya memang ini ekonomi dan juga kemaritiman memang ada hubungannya. Ekonomi di bidang kemaritiman. Seperti yang saya sudah jelaskan, kerajaan India, Cina, itu mereka mengirimkan logistik, mereka lewat laut, lewat perairan, dengan membawa logistiknya. Bagaimana logistik itu mencakup ekonomi. Lalu apa namanya? Jalur yang digunakan itu adalah jalur lewat laut. Jadi seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Lanjut. Oke, lanjut. Orang. Ini bukti bahwasanya Kerajaan Sriwijaya adalah merupakan kerajaan Buddha. Mungkin anak-anak bisa baca sekilas. Lanjut. Oke, next. Nah, ini prasasti yang ada di Sriwijaya. Yang pertama ada prasasti Tuban Bukit, prasasti Karangko, prasasti Ketapapur, prasasti Batu, prasasti Karanggerai, dan yang terakhir prasasti juga. Next. Nah, yang pertama ini ada prasasti Tuban Bukit. Jadi teman-teman bisa lihat prasasti bentuknya seperti ini. Nanti kalau sewaktu kita ada mungkin semangat kita bisa datang untuk mengunjungi sini. Next. Ini untuk prasasti Talangkuo. Next. Ini prasasti Telaga Batu. Nah, ini kan tadi Bapak menyebutkan cuma 3 prasasti. Tadi kan ada 6. Nah, tugasnya nanti anak-anak tolong mencari referensi terkait 3 prasasti yang belum Bapak sebutkan. Nanti tolong ketua kelas nanti dicatat, nanti tugasnya dikirimkan ke ketua kelas. Iya Pak. Oke. Next. Nah, ini tentang Kerajaan Sriwijaya. Next. Oke, sekian. Terima kasih materi pada hari ini.
mungkin sebelum Bapak akhiri, mungkin ada yang ingin mau menyimpulkan? Ayo, yang bisa menyimpulkan akan mendapatkan hadiah. Ayo. Ditunjuk satu Pak. Abi. Oke, Bapak Abi, silakan. Masuk ke depan Bapak Abi. Ayo, Bapak Abi. Oke, Mas Abi. Maju ke depan. Ya, maju ke depan. Ayo, Bapak. Ya, tolong dengarkan. Jadi kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Terus sektor yang paling unggul di kerajaan Sriwijaya yakni pada sektor maritim. Sedangkan kerajaan Sriwijaya sendiri terletak di Pulau Sumatera. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Oke, sebelum Bapak akhiri mungkin kepala sekolah bisa memimpin berdoa untuk kelas hari ini. Silakan. Mungkin Mas Ferdi bisa doa untuk kelas hari ini. Ya, berdoa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini berdoa mulai. Amin. Oke, terima kasih atas attention-nya. Mohon maaf jika Bapak banyak kesalahan karena Bapak sering berkontak dengan orang-orang besar jadi